Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di hari yang gelap dia berjalan di masjid, kan? Maka di hari kiamat nanti dia akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan? Di manakah tetangga-tetanggaku? Maka kata malaikat bertanya, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu? Maka kata Allah, tetangga-tetanggaku adalah orang yang sentiasa memakmurkan masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bersaksilah orang yang pergi keluar masuk masjid ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak Pak fadilah-fadilah masjid ini, kan? Dan barang siapa di pagi hari pergi ke pasar, maka kata Rasulullah, mereka membawa bendera-bendera setan. Dan barang siapa di pagi-pagi mereka pergi ke masjid, maka mereka membawa bendera-bendera iman. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka lah orang-orang yang terbaik, kan? Yang Allah utus sebagai manusia, kan? Apa? Kuntum khairu ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu itu adalah orang-orang Arab jahiliyah, Pak. Macam mana mereka itu orang-orang yang akhlaknya paling buruk di zaman itu, kan? Hingga bangsa Persia dan Romawi itu tidak mau menjajah mereka, ini, kan? Orang-orang Arab jahiliyah, ini, kan? Tapi apabila diturunkan nabi, kan, di tempat yang paling jahil itu, maka mereka itu adalah sebaik-baiknya umat, kan? Nah, dengan apa? Dengan usaha atas iman, dengan usaha dakwah ini, maka macam mana mereka itu menjadi umat yang terbaik. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia itu, Pak, macam mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan? Manusia itu sebaik-baiknya kejadian, kan? Sebaik-baiknya ciptaan. Malaikat itu pun diciptakan daripada apa? Cahaya, kan? Malaikat ini bukanlah ciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, kan? Karena malaikat ini diciptakan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Apabila malaikat ini melihat manusia itu buat kerusakan, buat
berzina, membunuh dan macam-macam di dunia ini, maka malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, lihatlah manusia itu, mereka buat kerusakan di muka bumi ini kan, membuat peperangan, entah berzina, entah apa. Seandainya kami yang jadi manusia, maka kami tidak akan berbuat macam itu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat itu, pilih 2 orang malaikat kan, untuk diutus menjadi manusia kan, diberikan hawa nafsu sebagaimana manusia kan. Maka di antara banyak malaikat itu dipilihlah malaikat Harut dan Marut kan. Maka malaikat Harut dan Marut ini Pak, yang tidak ada nafsu tadi kan. Jadi malaikat ini Pak, ciptaan Allah itu ada akal tapi tidak ada nafsu kan. Kalau manusia ini ada akal, ada nafsu kan. Kalau hewan itu dikatakan ada nafsu kan, tidak ada akal kan, hanya pakai naluri saja kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah malaikat Harut dan Marut ini menjadi manusia, diberilah dulu tidak ada kemaluan kan, diberi kemaluan, maka dia menjadi punya nafsu. Maka diturunkan ke bumi, maka dia berkenalan dengan seorang wanita yang cantik kan, yang menggoda. Maka dia pun timbul nafsunya kan kepada wanita itu kan, lama dia tergoda kan. Akhirnya dia lupa Pak, misi dia di dunia ini kan. Misinya untuk menjadi manusia yang apa kan? Ibarat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berzina, tidak apa. Sekali dibuat nafsu, malaikat pun akhirnya berzina kepada perempuan yang cantik tadi kan. Jadi akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih mau diazab di akhirat nanti apa di dunia ini. Maka dia memilih selagi ada dunia ini, sebelum kiamat kan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Pak, macam mana kita nih menjadi manusia yang sebaik-baik ciptaan kan. Tapi apabila kita menurutkan nafsu kan, kita menyembah selain Allah, kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan kita, summa radatna wa asfala safilin kan. Campakkan tempat yang serendah-rendahnya, yaitu apa? Di dalam neraka jahanam kan. Kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, menyembah selain Allah karena nafsu itu kan. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu Pak? Ketika nafsu itu diciptakan, maka Allah rendam dalam neraka yang merah kan, yang panas kan, selama 1000 tahun kan. Selama 1000 tahun dicelup Pak dalam neraka itu. Nah, kalau 1000 tahun di dunia ini, 1 hari di akhirat. Mungkin kalau 1000 tahun perhitungan Allah itu kali 1000 lagi kan, berarti 1.000.000 tahun kan, direndam di dalam neraka jahanam itu kan. Nah, ketika diangkat nafsu ini dari neraka itu, maka ditanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Kata nafsu, engkau, aku. Masih belum tunduk nafsu ini Pak. Dimasuk lagi ke dalam neraka jahanam yang saking panasnya itu hitam kan. Nah, jadi sesudah 1000 tahun dicelupkan di dalam neraka itu, diangkat lagi, maka ditanya lagi kan, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Kata nafsu, engkau, aku kan. Nah, maka sudah itu Allah masukkan kurung lagi nafsu ini kan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, disuruh puasa kan, selama 1000 tahun kan. Nah, sesudah diangkat maka nafsu ini lemah Pak. Jadi dia berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu kan. Nah, jadi itu Pak, kita punya nafsu itu hebat kan. Dengan nafsu itu kita lebih mulia dari malaikat kan. Nah, dengan nafsu itu juga kita akan Allah campakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana Pak di zaman kita untuk kelebihan
umat-umat Nabi Muhammad nih Pak. Suatu ketika Rasulullah ini berkumpul dengan para sahabat kan. Ya apa? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti mereka di akhir zaman ini nanti, mereka tidak melihat sepeninggalku nih, mereka tidak melihatku, tapi mereka menyintaiku kan. Nah, mudah-mudahan kita nih Pak, yang dikatakan Rasulullah itu saudara-saudaraku kan. Nah, macam mana Rasulullah itu Pak, ketika dia mau wafat itu, dia risau Pak, umat itu umati Anisa asola risau pada umatnya ini Pak. Itulah kita nih Pak, dikatakan macam mana umat yang terbaik itu, kata Sayyidina Abu Bakar, bukan antum kan, kalau antum umatin urijat linnas kan, itu adalah kami, tapi kuntum itu kalian. Semua orang Islam nih Pak, sampai akhir zaman adalah umat yang terbaik kan. Kenapa kita ada satu misi Pak, yaitu dakwah ilallah, mengajak manusia itu taat kepada Allah. Walau macam mana pun bejatnya manusia di bumi ini Pak. Kalau di Swedia apa itu, ada satu tempat kaum nudis itu Pak. Kita mau masuk tempat itu harus telanjang semua kan. Laki-laki perempuan harus telanjang di situ. Tempat itu zaman dulu pun belum, zaman Arab jahiliyah pun belum ada mungkin Pak. Yang namanya orang telanjang semua satu tempat itu kan. Saking jahilnya umat akhir zaman sekarang kan. Dan sekarang kita tengok LGBT itu Pak, terang-terangan kan. Orang terdahulu itu mungkin LGBT zaman Nabi Lut itu Pak, belum ada yang nikah itu sama-sama laki-laki itu kan. Bahkan sekarang pun orang itu sudah nikah dengan anjing Pak. Macam-macam kan perbuatan, nikah dengan sapi lah, nikah dengan batang pohon lah. Jadi aneh-aneh umat akhir zaman ya kan. Walau macam mana jahil manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan utus nabi lagi. Jadi tugas kita ini Pak, macam mana menyampaikan, mengajak manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keuntungannya, kehebatannya para sahabat itu Pak. 2/3 dunia nih sesudah Rasulullah SAW tidak ada kan, 2/3 di dunia ini ditakluki sahabat radhiyallahu anhum kan. Macam mana Islam tersebar Pak, asbab pikir Nabi SAW nih, Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia kan ya. Maka di akhir zaman ini Pak, sudah tidak ada lagi Pak orang yang memikirkan perkara agama itu, yang apa yang pernah dibuat Nabi dengan sahabat dulu. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih mikir macam mana keadaan orang mewah tuh Pak. Mereka tidak taat kepada Allah, sementara mereka buat pondok pesantren, majelis-majelis ilmu kan. Apa? Mereka pun ahli-ahli zikir, ahli-ahli tarekat, tapi di sekelilingnya orang ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Menyembah apa? Jahil Pak. Mewah itu mirip Arab-Arab jahiliyah kan. Macam mana cara kehidupan mereka itu sama dengan orang Hindu kan, tidak ada bedanya. Maka Maula Ilyas rahmatullah alaih membuat Pak apa yang sudah dibuat Nabi, dibentuk jemaah-jemaah kan. Hingga sekarang pun kita lihat sampai ke Pangkal Pinang, ke Bangka ini kita tengok banyak jemaah-jemaah sudah kan. Orang yang dulu tidak tahu sunnah tuh Pak, maka menghidupkan lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Itulah kita Pak dalam keluar jalan Allah ini. Jadi kita nih ada yang saya 6 bulan Pak, kawan-kawan nih ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari kan. Jadi macam mana kita nih belajar 6 sifat sahabat Pak. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan seluruh manusia dari dunia ini hingga hari kiamat dalam agama yang sempurna, mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita belajar para sahabat Pak, orang yang sudah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat sahabat.
Pertama, sahabat yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat yang kedua, solat khusyuk dan wal wudu. Sifat yang ketiga, ilmu mazikir. Sifat yang keempat, ikramul muslimin. Sifat yang keenam, tasihul niat. Sifat keenam, dakwah wa tabligh. Jadi macam mana Pak kita belajar? Sifat yang pertama, sahabat ini yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi macam mana kita la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Membetulkan keyakinan kita Pak. Macam mana apanya? Mengeluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita ini memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya kalimat la ilaha illallah ini Pak, man akhiri kalami la ilaha illallah dahural jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah wajib surga baginya. Iman yang sebesar zarah itu, sebesar debu, Allah beri surga 10 kali dunia. Banyak keuntungannya Pak. Nabi Musa alaihissalam meminta satu kalimat kan, maka kata Allah, ucapkan la ilaha illallah kan. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini kalau diletakkan satu timbangan sebelah kanannya, di sebelah kirinya 7 petala langit dan bumi ini, maka berat lagi kalimat la ilaha illallah. Macam mana kita belajar yakin dengan kalimat ini? Macam mana para sahabat kan pergi ke suruh menakluki kerajaan Romawi dan Persia Pak. Kerajaan yang besar pada saat itu kan, tunduk di bawah kaki sahabat dengan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Macam mana sekarang Pak kita tengok jemaah-jemaah itu sekarang bergerak di seluruh dunia. Asbab macam ini juga Pak, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan kan. Sekarang di Perancis itu ada apa? 1000 masjid kan. Di mana itu? Di Inggris. Di Jepang itu sekarang asbab jemaah yang bergerak macam itu ada 200 masjid. Jangan kita pikir Pak, oh sekarang Islam itu di mana-mana. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak orang masuk Islam, banyak orang yang apa kan, masjid-masjid banyak. Apa kita pikir itu hanya lewat buku-buku aja, lewat media-media sosial, lewat kalau zaman Nabi Sulaiman itu burung Uhud yang berdakwah kan. Tapi agama nih Pak ada sebab pengorbanan para sahabat. Sebab ada jemaah yang bergerak di seluruh dunia kan. Nah, kita lihat di Bangka Belitung ini pun asbab jemaah Pak sudah ada lebih kurang dalam 15 pondok pesantren kan. Nah, pesantren kan. Anak-anak kawan kita yang di apa tuh dulu kini sudah hafiz Quran kan. Sudah seorang bapak itu dulu kawan kita tuh Pak, dulu manajer kan, sekarang anaknya 4 orang hafiz Quran, hafizoh, alim kan. Sudah buat pondok pesantren sekarang. Asbab apa? Dakwah ini. Ada yang menyampaikan kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu sahabat itu yakin dengan apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini apa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi macam mana bahwasannya satu-satunya jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Macam mana dalam kehidupan kita nih Pak, kita amalkan sunnah Nabi kan, dari bangun tidur hingga ketidur lagi. Kita belajar kan, macam mana adab-adab makan, adab-adab tidur. Kalau kita tidak belajar Pak adab-adab tidur itu, orang bukan Islam pun tidur kan. Ayam bebek pun tidur, basing-basing tidur kan. Kita mau tahu sunnah-sunnah adab-adab tidur itu. Karena sepertiga hidup kita ini tidur kan. Berarti 20, kalau umur kita 60 tahun Pak, 20 tahun itu tidur aja kerja kita kan. Karena dalam satu hari satu malam itu 24 jam, 8 jam kita tidur kan. Nah, jadi macam mana kita belajar adab-adab tidur, sunnah-sunnah Nabi kan. Kita belajar adab-adab makan. Nah, jadi pahala Pak kalau kita makan itu pertamanya kita baca doa kan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar kan. Nah, sunnahnya macam mana? 3 jari dulu makan kan. 3 jari. Nah,
Sudah itu kita belajar adab-adab WC, Pak, adab-adab istinja. Ini bukan perkara yang main-main, Pak. Karena kata Rasulullah, kebanyakan azab kubur itu dari istinja yang tidak bersih, kan? Apabila kita istinja itu tidak sempurna, Pak, tidak bersih, maka wudhu kita tidak sah, kan? Apabila wudhu kita tidak sah, sholat kita pun tidak sah. Jadi bukan perkara main-main, kan? Adab-adab sunnah Nabi itu, kan? Sunnah Nabi itu yang orang tahu itu kawin aja 2, 3, kan? Itu yang dia tahu, kan? Bahkan sholat berjemaah itu pun termasuk apa? Sunnah Nabi, sunnahul huda, jalan-jalan hidayah, kata Allah subhanahu Rasulullah, kan, di hadis itu, kan? Jadi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar juga adab-adab suami istri, Pak. Macam mana, kan? Adab-adab suami istri. Allahumma janninna syaiton wa jannabi syaitona ma razaqtana. Sebelum kita menggauli istri kita belajar, kan? Sensitif benar nih. Tapi itu harus kita belajar, Pak. Karena Rasulullah, apabila kita berhubungan dengan istri kita tidak membaca doa, maka setan pun akan ikut ambil bagian, Pak. Berhubungan juga, ikut berhubungan dia. Maka itulah sebab jadi anak-anak yang apa? Yang degil, kata orang yang apa tuh, kalau orang Bangka ngomong tuh, yang madun mungkin. Nah, jadi kita belajar, Pak, adab-adab, kan, adab-adab masjid, ajab perjalanan. Kita nengok langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, kan? Kita dengar petir, Pak, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min hifati. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita itu ibadah, bukan hanya kita di masjid aja. Kita apa, kan? Kita mau masuk rumah, kita belajar adab-adab rumah, kan? Jadi banyak, Pak, yang kita apa nih, macam mana kita nanti di rumah kita hidupkan talim dengan anak istri kita, kan? Nah, kita gilir-gilir, kan? Hari ini kita, besok istri kita, besok anak kita hidupkan talim fadilah amal itu, kan? Cerita-cerita tentang kehidupan sahabat. Jadi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat sahabat yang kedua, sholat khusyuk wal wudu. Macam mana dengan sholat itu? Sholat dengan mengkonsentrasikan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi macam kita membetulkan zahir kita dalam sholat, gerakan-gerakan dalam sholat, bacaan-bacaan kita dalam sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Dan kita belajar menyelesaikan masalah itu dengan sholat, kan? Nah, sifat sahabat yang ketiga, ilmu mazikir, kan? Macam mana kita, Pak, belajar ilmu, kan? Karena orang yang berilmu ini Allah lebihkan beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak berilmu, kan? Sejauh langit dan bumi, Pak. Dan tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ibadah tanpa ilmu. Nah, itu hadis, Pak, bukan kata saya, kan? Nah, sudah itu zikir, kan? Para sahabat nih yakin dengan zikir, kan? Mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Keuntungannya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu perumpamaan orang hidup dengan orang yang mati, kan? Jadi orang yang tidak berzikir itu, Pak, seperti orang mati, kan? Jadi macam mana kita belajar zikir, kita belajar Quran, kan? Apalagi kita keluar, ya, Pak, kurang-kurang kawan-kawan mungkin Ramadan 10 kali, Pak, khatam Quran, kan? Amir ada mungkin 15 kali mungkin khatam Quran, kan? Nah, macam mana kita setiap hari itu baca Quran, kan? Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat sahabat yang keempat, ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya untuk kita menunaikan hak saudara kita tanpa menuntut hak kita. Jadi kita belajar, Pak, ikramul muslimin, macam mana para sahabat itu, sebab turunnya Rasulullah itu, kata Rasulullah, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, macam mana dengan usaha dakwah ini akhlak kita itu menjadi baik. Ada sifat ikramul muslimin, kan? Memuliakan sesama muslim.
kata Rasulullah itu, barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di padang mahsyar. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan barang siapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Ya, belajar Pak kita sifat ikramul muslimin, ya kan? Nah, sifat yang kelima, tasyil niat, meluruskan niat. Macam mana kita dalam setiap perbuatan kita Pak, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita istighfar di saat kita sedang buat Pak, sebelum buat dan sesudah berbuat. Kita macam mana untuk mencapai sifat ikhlas ya Pak? Kita istiqomah dalam setiap amal kita, kan? Sifat yang keenam itu dakwah wa tabligh. Macam mana kita dakwah nih Pak, dengan menggunakan harta diri dan kita untuk menyempurnakan agama pada diri kita dan umat seluruh alam dengan mengorbankan harta diri kita, kan? Macam mana kita belajar Pak dalam usaha dakwah ini, kan, meluruskan niat kita semua itu, kan? Jadi asbab usaha dakwah nih Pak, kita lihat di mana-mana Islam sekarang maju, kan? Jadi nanti untuk dalam bulan September nih Pak, ada perhimpunan umat Islam di Lampung, kan? Bangka Belitung nanti akan membentuk 200 jemaah 4 bulan, kan? Sekarang jemaah itu baru sekitar 25 jemaah. Masih hutang 175 jemaah. Jadi seluruh Indonesia ini dibagi 6 kawasan, kan? Yang mana akan membentuk jemaah macam ini Pak selama 4 bulan 10.000 jemaah seluruh Indonesia, kan? Belum lagi dunia, kan, di South Afrika, di Amerika, di Afghanistan. Kita bentuk jemaah macam ini di seluruh dunia, kan? Jadi Islam itu Pak, kita lihat di mana-mana itu sudah maju apa tuh. Jangan kita pikir itu karena media sosial, karena apa, kan? Tapi ada orang yang gerak Pak di seluruh dunia, kan? Itu Islam sekarang pesat, kan? Maju pesat. Karena apa? Karena ada usaha dakwah ini, kan? Nah, untuk perkara itu kata fadilah keuntungan keluar jalan Allah Pak, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min qiyamil lailatul qadri indal hajaril aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada beribadat di sholat malam di depan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Jadi banyak keuntungannya Pak. Orang yang keluar di jalan Allah, kan? Macam mana di zaman Nabi Musa itu ada seorang ahli ibadah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tanyakan kedudukan aku di surga kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, kedudukan si fulan di mana di surga, kan? Maka kata Allah, tempat dia di neraka, kan? Maka disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada ahli ibadah itu, kan, bahwasanya tempatnya di neraka, kan? Maka kata ahli ibadah, saya sudah beribadat ratusan tahun, kan, tidak pernah maksiat pada Allah, taat pun masih di neraka, kan? Maka kata ahli ibadah itu, wahai Musa, dia redo lah, kan, dimasukkan dalam neraka, kan, tapi besarkan badan dia untuk menutup pintu neraka biar orang nggak bisa masuk ke dalam neraka, Pak. Maka disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka kata Allah, sekarang tempatnya di surga, kan? Karena apa, Pak? Asbab dia pikir, kan, macam mana orang lain pun tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Insyaallah. Jadi kita niat, Pak, kita macam mana amar ma'ruf nahi mungkar ini umat akhir zaman itu mulia karena perkara itu, Pak. Bukan karena ibadah kita, kan. Sahabat-sahabat juga ahli ibadah, ahli zikir, ahli apa, tapi mereka dai-dai Allah hingga agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia, kan. Nah, macam mana kita, Pak,
sekarang macam kata kawan di Abid itu, di Mapur itu, 50% orang Mapur itu masih orang Lum, tidak beragama kan. 30%-nya orang Islam, Pak. 20%-nya orang apa? Kristen. Jadi sebelum kita dakwah ke sini, orang Kristen sudah masuk ke sana, Pak. Nah, jadi tugas siapa? Nah, kalau sekarang orang masing saling tunjuk-menunjuk kan. Nah, tapi yang pasti ya Pak, jemaah tablik sudah masuk ke sana. Hingga orang-orang Islam sekarang di sana 20-30% itu orang Mapur itu masuk Islam. Jadi asbab dakwah ini Pak, itulah kita bentuk jemaah, kita pergi ke sana kan. Kita bahkan di sekeliling kita pun banyak orang-orang Islam Pak yang belum taat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat ini juga di masjid-masjid kita kan, 5 amal makomi namanya Pak. Nah, kita buat amalan-amalan masjid ini juga. Jadi kami sebelum berangkat ke sini pun kami sudah buat amalan-amalan masjid ini di masjid-masjid kami kan. Jadi alhamdulillah Pak, kita pun kawan-kawan ini pun sudah ibaratnya alumni macam-macam Pak. Ada yang amirnya sudah pergi ke Filipina, ke India. Saya dulu pun tahun 2011 itu keluar kemana Pak? Ke India, Pakistan, Bangladesh. Belajar usaha dakwah di sana Pak. Macam mana agama hidup. Untuk perkara itulah Pak, macam mana kita belajar. Nanti kami pun di sini selama 2 hari kan. Nanti pada hari Rabu nanti kami akan pindah ke selama 12 hari lagi di Halako, mana itu namanya, Taman Sari, di Masjid Waka-Waka dekat Jembatan 12. Nah, jadi insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kibara, subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.